Proses dan regulasi dalam pengawasan barang. Definisi kepabeanan. Kepabeanan adalah pengawasan barang masuk dan keluar negara. Proses dan pemungutan pajak. Kepabeanan mencakup pemungutan pajak untuk barang yang diperdagangkan. Ketiga, regulasi yang berlaku. Regulasi memastikan semua barang memenuhi syarat standar pemerintah. Keempat, fungsi utama kepabeanan. Fungsi utama adalah mencegah penyeludupan dan pelanggaran hukum. Regulasi kepabeanan di Indonesia. Memahami kerangka hukum kepabeanan di Indonesia. Regulasi kepabeanan di Indonesia mengatur segala aktivitas impor dan ekspor barang yang masuk atau keluar dari wilayah pabean Indonesia. Pemahaman kerangka hukum kepabeanan ini penting bagi pelaku usaha, pengusaha ekspor dan impor, serta pihak lain yang terkait dalam perdagangan internasional. Nah, pertama, dasar hukum utama. Kerangka hukum kepabeanan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang. Peraturan pelaksana yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, mengatur prinsip-prinsip dasar tentang pengawasan atas lalu lintas barang, pemungutan bea masuk dan bea keluar, fasilitas kepabeanan, dan penyidikan tidak pidana di bidang kepabeanan. Nah, kedua, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan PMK, contohnya tentang tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan lain-lain. PMK sering digunakan untuk mengatur tarif bea masuk, tata laksana impor dan ekspor, fasilitas fiskal. Ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur teknis pelaksanaan operasional di lapangan seperti sistem kepabeanan berbasis IT. Proses impor dan ekspor yang efisien. Ketahui langkah-langkah penting dalam perdagangan internasional. Pendaftaran dokumen. Langkah pertama dalam proses impor dan ekspor adalah mendaftarkan dokumen yang diperlukan untuk kepatuhan regulasi. Pemeriksaan fisik barang. Setelah pendaftaran barang akan diperiksa secara fisik oleh pihak berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen. Pembayaran pajak dan biaya. Langkah terakhir adalah melakukan pembayaran pajak dan biaya kepabeanan yang terkait dengan proses impor dan ekspor. Peran strategis bea cukai dalam perdagangan, menjaga keamanan dan kepatuhan dalam perdagangan. Yang pertama, pengawasan arus barang. Bea cukai bertanggung jawab mengawasi semua arus barang yang masuk dan keluar dari negara. Yang kedua, pemungutan pajak perdagangan. Institusi ini memungut pajak yang relevan dengan perdagangan internasional untuk menjaga perekonomian. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Bea cukai menjamin bahwa semua kegiatan perdagangan mematuhi regulasi yang berlaku. Yang keempat, pencegahan pelanggaran. Mencegah pelanggaran hukum terkait perdagangan untuk melindungi keamanan negara. Yang kelima, keamanan perdagangan. Peran bea cukai penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran perdagangan di Indonesia. Risiko dalam kepabeanan dan dampaknya. Memahami risiko untuk menghindari masalah. Yang pertama, penyelundupan barang yang dilarang. Kegiatan ilegal yang melibatkan transportasi barang terlarang melintasi perbatasan tanpa izin. Yang kedua, pelanggaran regulasi kepabeanan. Melanggar aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas kepabeanan dalam proses impor dan ekspor. Yang ketiga, denda akibat ketidakpatuhan, konsekuensi finansial yang dihadapi oleh pelaku usaha karena mematuhi peraturan kepabeanan. Signifikan kepabeanan dalam ekonomi.
Manfaat dan peran penting kepabean. Yang pertama, melindungi industri lokal. Kepabean melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat, memastikan keberlangsungan bisnis dalam negeri. 2. Pengaturan arus barang. Kepabean mengatur arus barang agar sesuai dengan kebijakan pemerintah, menjaga kestabilan ekonomi. 3. Peningkatan pendapatan negara. Melalui pajak yang dipungut, kepabean meningkatkan pendapatan negara, mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sistem informasi kepabean di Indonesia. Peran penting aplikasi e-Customs dalam kepabean. Aplikasi e-Customs adalah aplikasi yang memfasilitasi proses dokumen kepabean secara elektronik, meningkatkan efisiensi. Dengan sistem ini, efisiensi dalam proses kepabean meningkat, mengurangi waktu tunggu. Transparansi proses. E-Customs meningkatkan transparansi sehingga semua pihak bisa memantau arus barang. Pelaporan yang mudah. Sistem ini memungkinkan pelaporan yang lebih mudah, sehingga mempermudah monitoring barang. Dukungan operasional. Sistem informasi kepabean ini sangat penting untuk mendukung operasional yang lebih baik lagi. Ringkasan penting relokasi kepabeanan. Memahami proses dan pentingnya kepabeanan. Yang pertama, pengertian kepabeanan. Kepabeanan adalah proses pengawasan barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Yang kedua, relokasi di Indonesia. Di Indonesia, relokasi kepabeanan diatur oleh undang-undang dan peraturan menteri yang relevan. Yang ketiga, proses impor dan ekspor. Proses impor dan ekspor melibatkan pengumpulan dokumen, pemeriksaan barang, dan pemungutan pajak. Yang keempat, peran bea cukai. Bea cukai memiliki peran penting dalam pengawasan barang dan pemungutan pajak yang berkaitan. Yang kelima, risiko dalam kepabeanan. Risiko kepabeanan mencakup potensi penyeludupan barang dan pelanggaran terhadap relokasi yang ada. Yang keenam, pentingnya kepabeanan. Kepabeanan berperan penting dalam melindungi industri lokal dan meningkatkan pendapatan negara.